Oke, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Pagi hari ini jam 6 kurang 10 menit teman-teman, saya dalam perjalanan menuju ke Car Free Day teman-teman ya. Teman-teman, saya sudah 1 tahun lebih mengajak tim saya untuk canvassing di Car Free Day teman-teman, dan hasilnya fantastis teman-teman ya. Hasilnya luar biasa teman-teman. Tetapi teman-teman, yang namanya canvassing itu tidak bisa seketika ya teman-teman ya. Sangat berbeda dibandingkan dengan saya kalau prospek relasi. Kalau saya prospek keluarga, saya prospek referensi, itu sangat berbeda sekali teman-teman. Canvassing itu membutuhkan satu seni ya. Canvassing itu membutuhkan satu teknik di mana akan terjadi closing dalam interval waktu yang memang lebih panjang dibanding yang lain. Tetapi canvassing adalah cara paling mudah untuk ketemu banyak orang tanpa kita harus tahu background seseorang teman-teman. Nah teman-teman, hari ini saya paling suka canvassing itu di Car Free Day teman-teman. Kenapa? Di Car Free Day itu ada ribuan, bahkan kalau di Solo itu ada jutaan manusia teman-teman. Kita mau ketemu 10 orang, 100 orang pun gampang sekali, karena orang-orang duduk di pinggir jalan teman kita temu. Dan mohon maaf teman-teman, yang namanya Car Free Day itu teman-teman, itu tempat berkumpulnya orang-orang dari strata sosial bawah, menengah ataupun tinggi teman-teman. Jadi pintar-pintar kita untuk memilih orang teman-teman. Dan teman-teman, hari ini kita sering ketemu loh pengusaha, kita sering ketemu pejabat, kita sering ketemu orang-orang yang secara finansial cukup mampu, dan mereka lesian dengan segala kerendahan hatinya mereka duduk di Car Free Day teman-teman. Dan teman-teman, luar biasanya teman-teman, canvassing itu memiliki market tidak terbatas teman-teman. Berbeda dengan ketika Anda prospek relasi, ketika Anda prospek referensi teman-teman, itu terbatas sekali. Berapa sih relasi Anda sih, berapa referensi Anda sih, berapa keluarga Anda. Tapi kalau canvassing teman-teman, unlimited prospek teman-teman, tidak ada batasnya. Anda mau prospek berapa orang pun sehari teman-teman. Dan luar biasanya teman-teman, hari ini tim saya tidak ada yang pernah bingung teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman, ketika Anda prospek relasi, mungkin tim Anda akan bingung ngomong begini teman-teman ya, waduh nanti prospek siapa lagi ya, aduh mau kemana lagi ya gitu. Nggak ada teman-teman, tidak ada istilah itu. Tim saya selalu bingungnya begini teman, aduh mau yang mana duluan ya yang mau di follow up ya, yang mana duluan yang mau dikunjungin ya. Jadi bingung, ini saya sebut sebagai happy problem. Bingung mana duluan yang mau di closing, bingung duluan mana yang mau dikunjungin teman-teman. Sehingga teman-teman, ini juga akan menciptakan satu efek di mana kita tidak pernah kebawa perasaan atau kita tidak pernah baper ketika ada seseorang itu negatif teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau ada orang negatif tentang asuransi, ada orang nolak, maaf, nggak sempet kita baper, nggak sempet kita ngeluh. Kenapa teman-teman? Too many data teman-teman, terlalu banyak data. Setiap hari seluruh tim saya itu rata-rata mendapatkan 10 data teman-teman. Setiap hari kita prospek 10 orang teman-teman, dan dari 10 orang itu pasti ada yang positif teman-teman. Di sini kita akan sedang membangun satu mindset bahwa oh ternyata orang itu dengan segala dinamikanya itu, dengan segala plus minusnya itu macam-macam, dengan segala keanekaragamannya. Ada orang negatif, ada orang positif. Nah karena kita punya data banyak, sehingga kita nggak sempat negatif ketika ketemu orang yang negatif. Kita tidak sempat baper ketika ketemu orang yang mengatakan, aduh nanti dulu ya mbak, aduh aku belum perlu asuransi, aduh aku enggak dulu. Enggak sempat teman-teman. Kenapa teman-teman? Too many data, terlalu banyak data teman-teman ya. Namanya data banyak teman-teman, ada orang negatif, orang positif. Dan teman-teman, mohon maaf, orang yang dalam pertemuan pertama mengatakan, oh yes mas aku mulai ikut asuransinya, oh itu gimana, syaratnya apa, itu juga banyak teman-teman. Orang yang dalam pertemuan pertama itu langsung mengatakan yes untuk insuran, itu juga ada teman-teman. So teman-teman, buat Anda semua yang belum pernah mengalami canvassing, Anda belum memahami teman-teman, waduh sebenarnya karena Anda belum belajar di dalamnya teman-teman. 1 tahun lebih teman-teman saya menggelutin canvassing teman-teman. Tiap hari kita turun ke jalan kaki, masuk ke toko-toko, masuk ke rumah-rumah, masuk ke pasar-pasar teman-teman. Car Free Day dari satu keluarga ke keluarga yang lain itu tinggal jalan kaki saja, tidak pakai kendaraan teman-teman ya. Follow up itu hanya orang-orang yang, mohon maaf, hanya orang-orang yang potensial saja. Orang-orang yang tidak mau ya wes gitu loh. Orang yang negatif apalagi teman-teman. Kita tidak punya waktu ngurusin orang yang negatif. Kenapa? Sekali lagi, karena canvassing itu membuat kita punya banyak data. Dengan banyak data kita tidak sempat berpikir tentang orang negatif, tentang orang yang menunda teman-teman, karena banyak sekali teman-teman. Dan hari ini seluruh agent saya itu kalau punya buku teman-teman ya, buku boleh pinjam buku dong, satu, pinjam buku kamu. Ya ini teman-teman, ini contoh ya buku kunjungan nih teman-teman ya. Ini buku kunjungan teman-teman, nih Anda boleh lihat nih ya. Oke, Anda boleh lihat nih, ini daftar kunjungan teman-teman ya. Oke, nih ya. Wah ini kalau dikumpulin ini ribuan data teman-teman ya.
Jadi satu agent itu udah punya ribuan data, karena sehari itu saya wajibkan minimum 10 teman-teman ya. Nih data semua nih teman-teman, nih lihat nih ya. Tuh ya, data semua teman-teman ya. Jadi kita tiap hari itu agent itu nggak sempat stres, agent itu nggak sempat bingung, agent itu nggak sempat gundah gulana, nggak sempat galau teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mau dihubungin. Tahu-tahu pagi-pagi ada yang SMS gitu ya, Mbak itu asuransinya kemarin itu gimana gitu. Tahu-tahu orang nanya ke kita gitu. Tahu-tahu Mbak bisa ke rumah, aku mau ikut yang kemarin itu gitu. Kadang agent saya malah bingung, aduh ini ibu yang mana ya, aduh ini bapaknya yang mana ya. Agent saya tuh bingungnya begitu teman-teman. Kenapa? Karena kita punya data banyak. Mohon maaf teman-teman, kalau Anda mengandalkan referensi, Anda mengandalkan relasi, Anda mengandalkan keluarga, berapa banyak sih referensi Anda, bagaimana sih Anda membangun relasi Anda teman-teman, ya itu terbatas sekali teman-teman. Kalau canvassing itu unlimited data teman-teman, Anda tidak punya batas data, Anda mau punya data berapapun selesai teman-teman. Saya sudah perintahkan ke seluruh agent saya setiap hari harus 10 data, 10 data, 10 data, 10 data, 10 data. Jadi canvassing itu sehari dapatin 10 data, minimum 2 follow up sehari teman-teman. Jadi pagi cari data, jadi data itu teman-teman hanya untuk mengklasifikasikan ya, manusia itu masuk kategori yang mana, apakah dia orang yang positif asuransi, apakah dia orang yang negatif asuransi, apakah dia orang yang anti asuransi, ataukah dia orang yang trauma terhadap asuransi. Cuman itu doang kok teman-teman ya. Prospek itu hanya untuk mengklasifikasikan manusia teman-teman ya, kita bukan untuk closing prospek itu. Nah ketika sudah ketemu nih, oh ini orang negatif, oh orang ini trauma, oh kalau trauma bisa disembuhkan teman-teman, kita mungkin bisa kasih edukasi, negatif kasih edukasi. Tapi ada loh orang memang benar-benar udah positif. Bahkan kemarin teman-teman ada salah satu prospek malah mengatakan, oh ya mas aku udah lama kok mau nyari asuransi, nah itu gimana kalau mau ikut gitu. Pertemuan pertama itu orang langsung tahu-tahu mau ikut teman-teman. So buat teman-teman semua, yuk cintai canvassing. Buat teman-teman semua yang sudah terbiasa canvassing, ayo terus teman-teman ya. Ketika Anda ketemu masalah, Anda ketemu sesuatu yang belum nyaman, ayo kita ciptakan kenyamanan teman-teman. Orang hebat selalu berpikir tentang satu kata yang namanya solusi. Ketika Anda mau hebat, Anda harus berpikir tentang solusi. Ketika Anda berpikir tentang solusi di bidang apapun Anda bekerja, Anda pasti akan mendapatkan karya terbaik Anda. Pasti bermanfaat. Didi Mulata, selamat pagi dan salam dahsyat.